Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa dulu. Ya, salah satu silakan disiapkan doa. Istighdadan, khusyu'an, doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi fadlika ya Fatah waksir futuhana alimun fazilna fil ulumi tafahuma. Bi fadlika ya Fatah waksir futuhana alimun fazilna fil ulumi tafahuma. Bi fadlika ya Fatah waksir futuhana alimun fazilna fil ulumi tafahuma. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Alhamdulillah. Selamat pagi ya. Hari ini yang nggak masuk siapa? Sayyidatul Asna. Kenapa? Sakit. Sakit ya. Sayyidatul Asna tidak masuk karena sakit. Oke. Selain itu, masuk semua? Masuk. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Sudah belajar anak-anak? Sudah. Sudah siap? Sudah. Insyaallah. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, setelah berdoa, itu Pak Win ingin menyampaikan dorongan motivasi semangat belajar kalian. Kemarin sudah Pak Win menyampaikan kaitannya belajar ya kan, pada pertemuan awal. Derajat seseorang yang memiliki ilmu dibandingkan yang tidak berilmu, ya kan? Dulu Abah pernah mendikan tidak akan tidur atau tidak akan tinggal orang yang berilmu di kolong jembatan, ya kan? Nah itu menunjukkan bahwa orang berilmu itu akan dijamin oleh Allah tentang urusan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Iya. Ya. Terus dalam mencapai cita-cita kita juga harus berilmu. Tidak ada orang yang ujuk-ujuk langsung berhasil tanpa belajar dulu, ya kan? Iya. Kita harus belajar dulu. Ya, semakin belajar ilmu kita semakin banyak, insya Allah kita akan juga semakin mudah dalam menjalani kehidupan. Oke ya. Yang berikutnya ini ada Imam Syafi'i kan pernah ngomong, ya kan? Dalam satu kitabnya bahwa jika kalian tidak mau merasakan susahnya mencari ilmu ketika masih muda, maka kalian harus mau merasakan sakitnya kebodohan. Ya. Imam Syafi'i mengatakan hal semacam itu. Jadi kalau kita tidak mau bersusah payah mencari ilmu ketika kita masih muda seperti ini, maka kelak kita harus mau dengan yang namanya kebodohan. Ya, kita tahulah kebodohan itu sungguh menyakitkan, gitu? Iya. Ya, kalau orang berilmu, insya Allah kerjanya gampang. Itu saja. Ustadz Rauf, Ustadz Juwoto, ya kan? Mereka tidak pernah panas-panasan pegang pacul, pegang itu, ya kan? Kayu becak, ya kan? Beli bangunan, tidak pernah. Ya. Tetapi apa hajatnya banyak yang tercapai, ya tanpa harus bekerja bersusah payah, gitu ya. Maka itu harus kita contoh seperti itu, rajin belajar. Terus kita santri juga harus milenial. Artinya apa? Santri yang paham dengan IT, mengikuti perkembangan
Zaman. Sekarang zamannya perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka kita juga harus bisa mengikuti perkembangan teknologi itu. Kita juga harus bisa menggunakan teknologi, ya kan? Tidak hanya menggunakan, kita juga mampu berperan dalam teknologi itu. Kalau hanya pengguna saja, wajar, ya. Sekarang banyak sekali programmer perempuan, banyak sekali teknisi dari perempuan, baik itu teknisi di dalam bidang elektronik ataupun di dalam mesin, ya kan? Kamu juga harus seperti itu. Santri juga harus pandai dalam bidang teknologi, gitu ya? Iya. Oke. Kiranya ada yang ingin ditanyakan nggak tentang kaitannya motivasi? Tat, saya ingin jadi ini, Tat. Gimana caranya, Tat? Ada? Belum punya gambar? Baik. Sebelum Pak Min mulai pelajaran ke yang lebih lanjut, Pak Min sampaikan dulu ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini, ya kan? Yang pertama apa ini? Menganalisis gerak lurus pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Ya kan? Masih sama dengan kompetensi pertemuan kita kemarin, ya kan? Nah, indikator pencapaian kompetensi kita, nah ini yang sudah beda, ya. Menjelaskan konsep gaya. Apa itu gaya nanti, ya kan? Gaya itu apa toh? Oh iya, berarti sudah mempelajari modulnya itu ya? Alhamdulillah. Terus menghitung resultan gaya, menjelaskan macam-macam gaya, menyebutkan pengaruh gaya terhadap benda, ya, pengaruh gaya terhadap benda apa saja nanti, ya. Terus tujuan dari pembelajaran kita apa? Nah, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kita diharapkan mampu menjelaskan tentang konsep gaya. Ya, definisi dari gaya itu apa? Ya. Terus yang kedua, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran diharapkan kita itu mampu menghitung resultan gaya. Kita bisa menghitung misalnya gaya bekerja pada suatu benda. Ya, resultan itu kan hasil, ya kan? Ada gaya yang searah, ada gaya yang berlawanan arah. Ya. Terus berikutnya apa? Mengikuti kegiatan pembelajaran, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kita diharapkan mampu menjelaskan macam-macam gaya. Macam-macam gaya. Jenisnya gaya apa saja, ya kan? Ada gaya sentuh, ada gaya tak sentuh, ya. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran diharapkan kita itu mampu menganalisis pengaruh gaya terhadap benda. Jadi ada 4 tujuan pada pertemuan kita kali ini, semoga tercapai, gitu ya. Amin. Setelah kita tahu kompetensi dasar kita, indikator dan tujuan pembelajaran kita, Pak ini menyampaikan metode penilaian kita ini. Nanti Pak Min menilai kamu itu berdasarkan apa? Yang pertama penilaian sikap. Ya, biasalah kita ini kan santri, ya kan? Ya. Masuk santri sikapnya enggak baik, ya kan? Yo santri itu harus berakhlakul karimah. Sikap kita bagaimana sebagai seorang pelajar? Ya, ada penilaian khusus itu dari Pak Min nanti. Terus apalagi? Penilaian dari keterampilan. Tampil enggak? Terus apa lagi? Keaktifan. Ya. Nah, itu dari hasil observasi. Pak Min yang mengamati kamu. Ya, melalui pengamatan. Tat, bagaimana kalau misalkan hasil dari latihan soal, Tat? Ada. Terdiri dari 2 latihan soal. Yang pertama pretest, yang kedua post test atau soal evaluasi nanti di akhir kita sebelum pelajaran selesai. Ya, pretest itu apa? Pretest ya nanti soal yang seperti yang sudah Pak Min berikan sebelum kita belajar, ya kan? Untuk mengukur kamu tadi malam belajarnya, pemahaman tentang belajar tadi malam itu sejauh mana. Oke ya? Siap ya? Siap. Nah, ini soal pretestnya. Silakan dikerjakan. Ini jadikan. Jangan lupa ditulis nama, nomor absen. Ada yang kurang sehat hari ini? Ada ya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Pak. Soal yang pertama, apa yang menyebabkan suatu benda bergerak?
Apa kira-kira? Ya, kurang satu. Oke. Apa yang menyebabkan suatu benda bergerak? Apa ya kira-kira? Yang kedua, mengapa beban yang kita angkat terasa lebih ringan jika ada yang membantu mengangkat? Makanya kalau kita mengangkat beban, kalau berat ya minta bantuan dari teman yang lain ya. Dapatkah suatu benda bergerak tanpa adanya sentuhan dari benda lain? Tuliskan dan jelaskan dampak dari dorongan atau tarikan pada kehidupan sehari-hari yang kalian temui. Oke, waktunya tinggal 3 menit lagi. Baik, sudah cukup ya? Cukup ya? Cukup? Sudah selesai? Ya. Tolong yang pojok sana dikumpulkan ke depan. Sudah. Ya. Yang sebelah sini, tolong dikumpulkan ya, dibawa ke depan. Oke. Yang dari sebelah.
kasih. Ya, sekarang coba perhatikan ya, supaya kita lebih memahami lagi materi tentang gerak ya. Coba perhatikan, ketika Pak Win mendorong suatu meja, bergeser tidak ya? Bergeser. Apakah pergeseran ini hanya karena dorongan saja? Tidak. Tidak. Misalkan apa? Tarikan. Nah, terjadinya perpindahan meja ini berarti karena apa? Gaya. Karena Gaya. karena gaya. Berarti bisa nggak kita menyimpulkan apa itu gaya? Bisa. Siapa yang berani mencoba? Oke, coba berdiri. Coba berdiri. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda tersebut bergerak. Ya, satu yang berani menyimpulkan gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan suatu benda Bergerak. Siapa lagi? Coba tadi yang di sana. Iya, berdiri. Iya. Siapa tadi yang ngaceng? Iya. Ayo deh, berdiri. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang mempunyai nilai dan arah. Gaya adalah suatu dorongan ataupun tarikan yang memiliki nilai dan arah. Betul ya? Betul. Oke, terima kasih. Yang lain ada lagi tidak yang berani menyimpulkan tadi? Ayo, siapa lagi? Yang sebelah sini maksud ada yang berani? Kamu, ayo deh. Iya, ayo maju. Berdiri saja, coba. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda menjadi gerak. Yang menyebabkan benda menjadi Gerak. Ya. Dari ketiga kesimpulan ini Pak Wi menemukan apa? Bahwa gaya itu adalah suatu tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak, ya kan? Sekarang coba kita analisis lagi. Benar tidak dorongan dan tarikan itu hanya bisa menyebabkan suatu benda itu bergerak saja? Tidak. Contohnya apa yang bisa disebabkan oleh dorongan atau tarikan? Pindah tempat. Berpindah tempat, ya kan? Ya. Terus apa lagi? Kalau misalkan ada orang nyebrang, dia ketabrak mobil, kan sama saja dengan didorong kan? Kira-kira bentuk mobilnya kira-kira masih utuh nggak? Hah? Tidak. Bentuknya berubah nggak? Berubah. Bukan kayak ini tadi berupa dorongan. Ya. Ya. Nah, terus berarti selain bisa menyebabkan suatu benda bergerak, gaya juga bisa menyebabkan bagaimana? Berubah bentuk, pintu, ya kan? Terus apakah hanya dua itu yang disebabkan oleh gaya? Satu bergerak, dua berubah bentuk. Tiga, apalagi coba? Perubahan kecepatan. Ada yang bisa memberikan contoh bahwa gaya bisa menyebabkan perubahan kecepatan? Mobil, bagaimana mobil? Mobil yang didorong. Yang didorong bagaimana? Mobil yang awal kecepatannya rendah menjadi cepat, ya kan? Misalkan ada mobil mogok, ya kan? Didorong satu orang, jalannya kan pelan. Setelah dibantu oleh 10 orang, kira-kira jalannya tambah pelan atau tambah cepat? Nah, berarti ini kan juga termasuk bahwa hal yang diakibatkan oleh gaya, ya. Berarti ada berapa? 3. Dapat mengalami mengalami apa tadi? Yang pertama, berpindah tempat atau bergerak. Yang kedua, yang ketiga, ya. Terus masih ada lagi dan? Masih ada lagi dan? Masih apa coba? Perubahan arah benar bisa menyebabkan perubahan arah. Lu kok bisa Pak? Masuk gaya bisa menyebabkan perubahan arah. Lu kok bisa? Gimana caranya? Siapa yang bisa memberi contoh? Ayo, tak kasih clue-nya. Kamu berlari, nabrak temanmu. Kamu larinya ke sana, temanmu larinya ke sini. Ketika terjadi tabrakan, kira-kira kamu jablas ke sana atau terpental? Larinya kemana? Ke belakang, bisa ke samping. Iya kan? Loh, ini buktinya apa? Apalagi yang kamu tabrak temanmu yang gendut. Gendut larinya cepat, ya
gitu. Kamu kurus, larinya pelan, belum sarapan lagi. Ya kan, sama-sama lari, nggak tahu tiba-tiba tabrakan tiga, kamu terpental kan? Ya. Temanmu paling cuma terpental sedikit saja. Ya, berarti kan ini dapat menyebabkan apa? Perubahan arah. Oke ya. Ada yang bingung kira-kira? Paham ya? Paham. Oke. Nah, ini gaya. Apa ini? Dorong. Terus ini apa? Ya, seperti yang tadi sudah disimpulkan oleh teman-teman kita bahwa gaya itu adalah suatu dorongan atau tarikan. Oke? Terus yang ini tuh, pernah nggak kamu ikut lomba kayak gini? Pernah. Menang atau kalah? Pernah. Kenapa kalah? Karena lawannya bisa sempat. Kenapa? Lawannya bisa sempat. Coba salah satu menjawab. Ayo. Kenapa deh? Karena lawannya lebih berat. Bagus. Selain itu, apa lagi? Yang sebelah sana. Iya. Karena lawannya besar-besar. Karena lawannya besar-besar, ya kan? Kalau kita kecil-kecil, ya kan? Lawannya besar-besar, akhirnya berat-berat, ya kan? Membandul itu. Nah, kita kecil, ya otomatis lah. Ya. Terus selain itu ada lagi nggak kira-kira? Hah? Kurang semangat, ya kan? Kurang semangat juga bisa mempengaruhi. Makanya kita kalau lomba itu harus semangat, ya, totalitas. Tuh, ya, be a champion, menjadi seorang juara. Ya. Adanya kita kalah ataupun menang itu karena faktor gaya yang kita miliki, ya kan? Kalau lawan memiliki gaya yang lebih besar daripada kita, maka otomatis kita menang atau kalah? Kalau kita ingin menang, maka gayanya harus lebih besar. Ya, paham? Iya. Tarikannya harus lebih kuat. Kalau tarikannya lemah, ya kita yang tertarik. Gitu ya? Iya, makanya besok kalau tarik tambang, cari teman-teman yang kira-kira kuat. Ya. Biasanya kalau orang kuat itu badannya besar, ya. Cuman kita yang gendut-gendut. Kalau udah gendut ya yang kira-kira ototnya kenceng lah ya. Jangan teman kita yang kecil-kecil disuruh ikut lomba, ya. Kalau yang kecil-kecil nanti disuruh lomba ikut sepak bola saja, karena larinya kan cepat. Ya, sepak bola putri. Oke. Nah, pernah nggak kita melakukan kegiatan seperti ini? Pernah. Iya dong? Pernah. Pada saat kelas meeting, iya kan? Iya. Terus apa lagi? 17-an. Iya, 17-an Agustus. Terus Muharram. Ya. Nah, kita isi dengan kegiatan lomba-lomba. Nanti kalau jadi panitia lomba bisa ya. Oke. Kita lanjut lagi. Definisi tentang gaya tadi sudah kamu jawab sendiri sebelum Pak Pin sampai ke sini. Ya, kamu sudah bisa menyimpulkan, oh jadi gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Iya tak? Iya. Jadi bila kita menarik suatu atau mendorong benda hingga benda itu bergerak, maka kita telah memberikan gaya terhadap benda tersebut. Ya, oke. Ini question so far. Ada pertanyaan sejauh ini? Paham ya? Paham. Nah, carilah contoh aktivitas lain yang disebabkan gaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu lihat contohnya di sini. Coba kira-kira ada lagi nggak contoh lain di dalam kehidupan kita sehari-hari? Banyak sekali kan? Coba. Nah, anak kecil main apa ini? Mobil-mobilan, terus oleng, ya kan? Sekarang lagi musim. Terus sepak bola. Anak mendorong gerobak, terus main jumpat-jumpit, main ketapel, terus apa lagi nih? Main sepeda. Ini kan semua disebabkan oleh dorongan atau tarikan. Selain yang Pak Pin sebutkan di sini, coba kamu sebutkan lagi, ada enggak? Ada. Siapa? Coba yang mau menyebutkan. Oke, silakan. Main ayunan. Iya, main ayunan. Ayunan kalau tidak didorong kira-kira bisa berayun enggak? Enggak. Ya. Satu, pintar, cerdas sekali. Siapa lagi? Iya, Dek.
Menarik bendera, ngerek bendera ya. Ya, pernah jadi petugas pengerek bendera? Nah, siapa tahu nanti jadi apa namanya? Korban, ya, polisi wanita. Amin. Atau apa? Angkatan darat wanita. Ya. TNI wanita. Loh, pilot malah keren. Ya. Di Indonesia kayaknya pilot perempuan itu masih jarang. Siapa tahu kamu lah nanti, insya Allah ya. Amin. Pilot itu sekali terbang, misalnya kamu nganter nyetir dari Juanda sampai ke Jakarta satu kali saja, itu paling tidak minimal sekitar 15 juta. Belum nanti pulangnya lagi. Berapa coba? 30 Juta. Kadang satu hari bisa bolak-balik berapa kali? 4 kali. Pilot. Tapi yang akhirnya harus tinggi, terutama pelajaran-pelajaran eksak kamu harus pinter, ya. Di santri tidak hanya pinter dalam bidang agama saja, tetapi pelajaran-pelajaran umum juga harus bisa, gitu ya. Oke, tadi apa? Main ayunan, terus apa lagi? Main bendera, apa lagi coba? Ya, yang disebabkan oleh tarikan ataupun dorongan. Apa coba? Apa coba? Membuka pintu, loh ya kan buka pintu, masuk tanpa kita tarik, tanpa kita dorong pintunya bisa terbuka sendiri? Ya, tidak bisa. Kecuali pintu kita sudah otomatis. Itu tolong buka dong. Iya kan? Nah, itu saja pakai teknologi yang ada untuk menariknya, ya kan? Pakai motor biasanya. Ini kan ada ini contoh tarikan dorongan yang setiap hari itu kita lakukan, tetapi kita tidak tahu. Kamu berjalan, iya kan? Kamu ngajak teman kamu, udah jalannya sudah lambat ini, sudah mau masuk, ditarik, digandeng, iya kan? Iya. Tadi jajan, buka plastiknya, gimana bungkusnya? Cara bukanya gimana cara buka bungkus? Kalau udah ditarik, gunting lu, pakai gunting, iya kan? Menggunakan gunting butuh biaya enggak? Betul. Oke. Ini gaya. Gaya dilambangkan oleh F. Istilahnya adalah force. Ya, force itu adalah bahasa Latin untuk gaya. Ya, kalau di Indonesia namanya gaya. Kalau di luar negeri atau mungkin kita menggunakan bahasa Inggris, kita menggunakan bahasa force. Ya, satuannya apa? Newton. Iya, pinter. Ya, disingkat N. Kenapa satuannya Newton? Masih ingat dengan ilmuwan fisika? Siapa? Pak Newton. Ya, benar Pak Newton. Karena yang menemukan konsep gaya itu adalah Isaac Newton, ya, atau Pak Newton, maka disebut sebagai Newton. Ya. Kalau kamu menemukan sesuatu, misalkan namanya Siti, ya bisa saja nanti. Ya, biasanya penamaan itu kan diambil dari nama penemunya, gitu? Atau nama tempatnya, bisa nama penemunya, bisa nama tempat. Magnet. Kenapa disebut magnet? Karena berasal dari daerah Magnesia. Ya. Magnesia. Maka disebut sebagai magnet. Angin darat. Kenapa disebut angin darat? Karena berasal dari darat. Angin laut. Karena berasal dari laut. Ya. Terus bocah saleh. Kenapa disebut bocah saleh? Iya, karena dari saleh, ya kan? Santri assalam. Iya tuh. Gitu. Alat ukurnya namanya apa? Kaca pegas, ya, atau biasa disebut Dinamometer. Ingat-ingat ya. Oke. Pengaruh apa saja yang dilakukan oleh adanya suatu gaya? Apa tadi? Dapat menyebabkan perubahan bentuk, ya kan? Iya. Ya, yang sudah kita jelaskan tadi. Baik, ya. Terus jenis-jenis gaya.
Ada gaya sentuh, ada gaya tak sentuh ya. Nah, contohnya gaya sentuh apa? Gaya tegas. Gaya gaya oke ya. Pak Bim kita sudah pinter semua karena apa? Sudah belajar modul, ya kan? Jadi Pak Bim tinggal menanyakan. Baik, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan enggak? Tidak. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, coba sekarang kita mengerjakan LKPD dibuat kelompok seperti kemarin, ya. Ini lebih berbeda tentang LKPD-nya. Sudah? Nah, coba perhatikan. Nah, ini ada peralatannya. Karena kita cuma punya dua, nanti kita bisa bergantian gitu ya. Iya. Nah, yang tiga nanti gantian ke masing-masing. Tolong dibantu. Oke. Nah, ini yang namanya dinamometer adik-adik. Ini namanya dinamometer atau neraca gas. Ya, kalau yang skalanya besar biasanya dibawa tukang rongsok. Ya, untuk nimbang rongsok. Oke. Nah, coba dibantu pakai. Kita bentukkan dulu rongsnya. Dan deket nanti saja. Ini rata gasnya. Terus ini apa namanya bebannya? Ya. Satu ini nilainya 50 gram. Ya. Satunya nilainya 50 gram. Oke. Sini kita praktek. Dibaca petunjuk praktikumnya. Yang pertama kita lihat dulu, kita amati berapa di sini ya kan? Ada angkanya, terus nanti kita masukkan bebannya, kita gabungkan ya. Nah, terus untuk menambahkan ini tinggal dimasukkan ke sini. Oke ya, terus dibaca skalanya. Paham? Oke, nah. Sudah deh? Ya, dibantu. Dimasukkan. Nah, dimasukkan. Dimasukkan ke sini. Nah, jangan khawatir rusak untuk masalah ini. Sudah? Yang pertama ini berapa? Dimasukkan ke dalam bukaan. Ya, terus angka yang kedua apa? Nah, gantungkan beban bermassa 100 gram ini sudah 100 gram. Terus di sana tidak sampai 200, kita pakai yang 100 gram. Ya.
sambil menunggu bisa mempelajari LKPD-nya ya, ada bagaimana. Ya. Ini ya boleh kayak gini, tapi ya kurang rajin ya kan. Enggak sekalian digantungkan sini saja. Ini ada ini salahnya nih. Nah, ya kan? Ya. Itu, setelah itu kita baca ini skalanya berapa di sini. Ini kan tuh. Sesuai dengan petunjuknya. Terus datanya kita masukkan ke dalam LKPD. Ya. Tuh. Nah. Ya, mulai dari awal praktek. Ya. Nah, nanti kalau misalkan butuh lagi, pinjam lagi enggak apa-apa. Aku ingin praktek yang kedua atau yang lain, gitu ya. Nah, kalau sudah dipindahkan ke teman yang sebelah di belakang. Lihat. Nah, ini berapa? Ini awalnya berapa kan nol kan? Karena enggak ada apa namanya? Enggak ada gaya kan? Enggak ada beban. Nah, setelah ini kita masukkan. Dan berapa ini? 50. Berapa nilainya? Ya. Nah. Dioret-oret. Setelah itu kita tambahkan lagi bebannya. Ini jadi berapa? 100. Ya, 100 terus ini yang berapa? 10. 1,0. Ya, ini kan satuannya apa? Satuannya Newton kan? Iya kan? Nah, satuannya Newton. 1 Newton itu sama dengan 100 gram. Yang ini. Oke. Ya, coba praktek sendiri. Sudah? Ya, kalau sudah dilepas bebannya, terus kita pindahkan ke kelompok teman kita yang lain. Nah, catat hasilnya berapa di dalam angka itu? Ini juga bisa dijadikan sebagai alat ukur ini. Tapi hendaknya tadi tapi kelihatannya lebih berat. Ya. Berapa ini? 2,5 Newton. Nah, praktikum yang ketiga itu nanti kita balok kayunya ini ya kita taruh di atas kertas, terus dikasih garis kertasnya, terus nanti ditarik oleh dinamometer, yang ini juga ditarik oleh dinamometer, terus ini diusahakan bergeser, terserah bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri, gitu ya. Dicocokkan. Kalau bergeser ke kanan berarti yang kanan lebih besar daripada yang kiri, enggak? Ini kan seperti tarik tambang, ya lah? Paham? Ada apa ini buat mainan? Ya. Bisa deh? Bisa? Sudah?
Sudah selesai, dilepas bebannya, dikasihkan dengan kelompok yang lain. Nah, sama diukur dulu berapa sebelum ini kan 0 ya kan? Nah, 0 tulis. Nah, ada yang tukang nulis. Nah, setelah ditambahkan beban berapa? 50 gram. Berapa ini? Tuh. 0,5 kan? 0,5 ton. Satu beban. Oke. Enggak apa-apa. Terus tambahkan lagi. Ya kan perintahnya di situ apa? Tambahkan beban lagi. Tambahkan beban terus ini dibaca lagi berapa. Kamu kalau tidak berani belajar malah nggak bisa. Nah, pinter kayak gitu. Nah, berapa dibaca di situ skalanya? Oke, sip. Berapa? Berapa? 1,0. Satuannya Newton kan di situ? Iya. Ya, berarti 100 gram sama dengan 1,0 atau 1 Newton. Terus coba tambahkan lagi bebannya. Oke. Benar. Nah, ini pas bener ada garisnya ini kan. Ya, enak kan di tengah ini. Satu dipakai apa? Kilometer ini. Tarik-tarikan dulu. Oke. Coba diukur berapa kira-kira itu? Tarik ke atas coba. Nah, dibaca angkanya pada dinamometer berapa? Hah? Tidak terlihat angkanya. Wah, ini harus pakai kacamata ini. Coba berapa? 2,5. Satuannya apa di situ? Ton. Oke. Coba cari benda lain coba. Cari benda lain yang bisa kamu ukur coba. Nah, ini. Tuh. Bisa menggunakan dinamometer. Nah, kami juga punya beban lagi nih. Coba diukuri berapa ini? Iya, ada apa? Ya. Melebihi kemampuan ukurnya. Nah, berapa? Coba, berapa ini? Tas sama aluminium ini berapa ini? 1,9 Newton. Ya. Oke, 1,9 Newton. Ya. Apa coba? Ya. Nah, praktek. Sudah? Bapak ini sudah? Ya, baik. Coba ke sini. Ada yang mau dipraktek lagi enggak? Praktek lagi enggak? Oh, ambil enggak apa-apa. Bapak yang ini masih kurang marem. Nah, coba diulangi.
Dilepas tidak apa-apa kalau kamu mau ingin mengukur apa namanya. Nah, ya. Bukunya diukur coba biar tahu cara menggunakan dinamometer. Coba satu pulpen kamu itu kira-kira berapa itu masanya? Tidak ada beratnya. Tidak ada beratnya, ada tapi ringan kan? Iya. Iya. 0,1 bisa? Bisa. Berapa coba berapa? Coba berapa? 0,4 Newton. Iya. Iya, berarti beratnya 0,4. Berarti kalau misalkan kamu bawa 15 itu berapa jadinya? 6? Oke ya, sekarang coba perhatikan kita percobaan yang kedua. Tapi tolong minta dinamometernya satu. Satu lagi. Pak Win pinjam satu. Perhatikan. Ini ya. Ada percobaan yang ketiga. Apa di situ percobaan yang ketiga? Mengukur dua gaya yang segaris atau berlawanan arah. Ya. Coba ini kita tarik. Usahakan sampai balok ini bergerak. Boleh bergerak ke kanan, boleh bergerak ke kiri. Ya. Kalau bergerak ke kanan ini artinya apa? Kalau geraknya ke kanan berarti artinya bagaimana? Atau kalau geraknya ke kiri berarti artinya bagaimana? Gayanya lebih besar. Iya kan? Ya. Berapa gaya yang lebih besar itu? Kita bisa baca di sini. Ya. Oke, paham ya? Paham. Silakan. Yang mau praktek dulu siapa? Dari sini atau sini? Oh, sini. Sini semua masalahnya, ya. Kemarin pakai bukunya 4, tapi yang satu hilang, nggak tahu dinamometernya ini. Begitu mau dipakai ya. Nah, sementara yang lain bisa buat kesimpulan dulu atau mungkin benar nggak mencocokkan hasil praktikum yang 1 dan 2 dulu gitu. Ya. Kalau misalkan praktikum yang 1 dan 2 tadi belum selesai ya silahkan dipraktekkan yang 1 dan 2. Oke, coba. Ya. Coba ini aja. Nah, coba kamu tarik. Nah, coba tarik. Nah, ini dari kita buat garis awal. Garis awal. Stop dulu. Nah, misalkan dari sini ya. Nah, awalnya ini lah. Ya. Coba ditarik. Lagi. Nah, stop. Nah, loh, jangan dikembalikan lagi, ditahan. Nah, kita ulangi coba. Nah, tarik coba. Nah, stop, tahan. Aku yang baca ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Tahan. 2,0. Yang sini? Iya 2,0. Yang sini berarti 1, berapa ini? Makanya dia salah. Paham? Paham. Silakan.
kesimpulan juga kan? Contohkan kesimpulan itu hasil dari praktikum, nilai praktikum kita dengan dasar teorinya. Dasar teorinya apa? Materi yang ada di modul. Itu namanya kesimpulan. Oke? Coba. Nah. Tarik. Nah, hook, stop, tahan. Coba baca deh berapa skala di dinamometer itu? Paling tolnya berapa? 5,1. Catat, masukkan dalam data FPD. Yang ini berapa? Kasihan ini pegang itu sampai ya. Ini berapa coba? Berapa? Sudah? Sudah? Sudah ketemu datanya? Sudah. Sekarang dianalisis ya datanya itu. Terus dibuat kesimpulan juga. Nah, kesimpulan itu hasil dari data yang kita peroleh dengan dasar teorinya. Kita cocokkan dengan dasar teorinya. Teorinya di mana? Kan kita punya modul. Terus sekali tadi kan juga kita bahas bareng-bareng gitu kan? Teorinya kita cocokkan. Oke? Udah. Nah, kelompok yang belum mana? Satu ini sama ini ya? Oke. Yang ini dulu. Sudah? Oh, sudah. Oke. Kelompok yang lain mungkin barangkali punya mainan ini coba sambil menunggu temannya. Ya. Tidak apa-apa, diambil. Ini kalau buat untuk makan lumayan. Ya. Oke. Dah, tarik. Jadi tarik. Dah, bergerak kemana? Bergeser kemana? Oh, ke sini. Oke, coba. Awalnya di mana ya? Coba. Dah, tarik salah satu tadi coba. Tarik. Dah, gesernya ke sini. Oke, berapa? Ya, oke. Berapa nilainya di situ? 1,1 yang ini? 1,3. Oke, sudah masukkan dalam data itu. Kita ke kelompok berikutnya. Ya. Bisa ya? Nah, ini kelompoknya pengendul cuma 4. Ya, 4 sekawan. Kosong kan ini kalau tarik tambang menangan ini langsung hentakan ini. Oke, coba tarik. Nah, udah, hop. Nah, ini pol-polan ini ya kan, pol. Yang ini berapa? 1, oh berarti hampir 2 ini ya. 2. Yang sana berapa itu? Tulis. 2 Newton, yang ini berapa? 3, makanya lebih menang sana karena lebih besar sana kan? Udah. Ya, jimat ini. Ini belum kan? Belum. Oke. Nah, Bu, kamu diam. Nah, jangan bergerak, ya. Terus dibaca datanya itu. Satu koma 4, ya. Oke, yang ini 1,4 yang sana. 1,5. Oke, sudah. Sekarang coba dimasukkan ke datanya, terus disimpulkan di situ.
Sudah? Ya, kalau sudah, coba LKPD-nya sekarang dikumpulkan. Coba. Oke. Ya, bagus. Bagus. Nah. Sudah semua kelompok? Mana sudah? Kelompok 1, 2, oke, 3. Baik. Coba pakai periksa. Ya. Sudah? Semakin paham kan? Iya. Iya. Ya, pengaruh gaya bagaimana? Sekarang coba sudah pernah dilihat nggak evaluasinya? Belum. Silahkan kerjakan berevaluasi itu soal evaluasi pada buku tugas, ya. Pakai buku tugasnya dikerjakan di situ, nanti kita kumpulkan. Ya. Ada berapa soal? 7 soal evaluasi, ya. Yang ada. Silahkan dikerjakan di buku tugas. Buku tulis. Jangan bisa disobek, pakai buku saja. Evaluasi. Nah, ini soalnya. Waktunya 15 menit. Yang jelas ya? Alat ukur besarnya gaya adalah yang punya modul malah enak. Iya? Iya. Satu Newton sama dengan berapa Den?
Soal nomor 5. Oke? Resultan pada gambar di atas adalah terus nomor berapa? 6. 7. Nah, berikut yang bukan termasuk contoh gaya gesek yang menguntungkan adalah ya. Dan coba tolong kita tukarkan jawaban kita dengan jawaban teman kita. Itu kan kita bahas sekalian. Ya. Nomor 1, coba dibacakan, siapa yang baca? Baca, oke, nomor 1 dibaca soalnya nih. Alat ukur besar katanya adalah Apa? A, B, C, mikrometer, termometer, neraca OHS atau neraca pegas? Pegas, ya. Atau nama lainnya apa? Dinamometer. Kalau neraca OHS itu untuk apa itu? Neraca OHS menimbang massa atau berat, ya kan? Neraca OHS itu timbangan yang ada di toko itu. Itu namanya neraca OHS. Mikrometer, fungsinya untuk apa mikrometer? Mengukur benda. Apa yang diukur? Ketebalan suatu benda. Di kelas 1 dulu, ya kan? Iya. Terus termometer. Pernah lihat? Nah, jenisnya ada berapa? 2, apa saja? Termometer, termometer raksa dan termometer alkohol, ya kan? Raksa dan air raksa, alkohol. Ada juga termometer digital. 1 Newton sama dengan berapa? 1 Newton sama dengan berapa Den? 100.000 Den. Ya, siapa yang jawabannya betul ini? 1 dan 2. Oh, hampir betul semua. Pinter. Ya. Berikut perubahan-perubahan yang tepat ditimbulkan oleh gaya. Mana? Benda diam menjadi bergerak? Iya. Iya, betul? Betul. Masa benda berubah? Ya. Berat benda berubah? Ya. Arah gerak benda berubah? Ya. Yang kelima, bentuk dan ukuran benda berubah? Ya. Berarti? 1, 4, 5. Ya. Betul lagi?
buah gaya yang saling berlawanan atau searah ini? Berlawanan. Yang ke kiri, arah ke kiri 135, yang ke kanan 153. Seperti praktek kita tadi ini ya. Hasilnya bagaimana ini hasilnya? Ke arah F? Kenapa 8 bisa ketemu 18? Iya, karena F2 dikurangi F1 153 dikurangi 135. Hasilnya 18 Newton searah dengan F2. Oke. The next, nomor 5. Perhatikan gambar, ini ada 3 buah Newton. 3 buah gaya ya. Dua buah gaya arahnya ke atas, 1 gaya arahnya ke bawah. Ya. Berapa resultannya ini? 0. Kenapa 0? Oke, karena F1 tambah F2 15, F3-nya 15. Ya, jadi 15 dikurangi 15 sama ini seimbang ya. 0, diam. Nomor 6, riba ini yang termasuk gaya tak sentuh. Adalah apa gaya tak sentuh? Masuk magnet? Iya. Alasannya? Iya, betul ya. Berikut yang bukan termasuk contoh gaya gesek yang menguntungkan. Jadi gaya gesek ada yang menguntungkan, ada yang merugikan ya. Ada untung, ada rugi. Ya. Yang menguntungkan rem, iya. Nah, gesekan kaki dengan permukaan tanah ini untung atau rugi? Untung, rugi. Ada yang mengatakan rugi, ada yang mengatakan untung. Untungnya kita bisa jalan, coba kalau kita tidak bisa bergeser sama jalan, ya kan? Kita tidak bisa melangkah. Ban mobil dibuat bergerigi. Untung, gesekan antara roda dan poros. Tidak. Kenapa? Dapat menyebabkan keausan. Ya. Oke, pintar. Nah, ditulis betulnya berapa, dijumlahkan. Oke, kembalikan lagi kepada punyanya. Yang dapat nilai 100 siapa? Angkat tangan. Alhamdulillah ya. Baik. Sekarang coba Pak Min ingin mendengar tanggapan dari adik-adik semua ini tentang pembelajaran kita kali ini seperti biasanya, ya kan? Kita perlu adanya refleksi, ya. Kalau kemarin pembelajaran kita menyenangkan karena juga ada media, alat, ya kan? Sekarang Pak Min bawakan lagi alatnya. Tadi ada yang main ayunan juga tadi ya. Nah, bagaimana? Siapa yang berani? Coba. Yang berani. Oke, silakan berdiri. Nah, diungkapkan perasaannya. Ya, seru kira-kira praktek terus ya. Oke. Terus itu kok? Iya. Lagi coba. Masuk 30 siswa ini kurang 1. 29 tidak ada yang berani lagi. Coba. Kamu kan punya perasaan toh, rasanya gimana toh? Oke, coba. Ayo belajar kendel. Ayo deh, kamu deh. Nah, kamu deh. Nah, coba berdiri deh. Bagaimana tanggapannya? Tambah lebih sulit atau tambah lebih mudah? Lebih mudah. Nah, itulah kamu lah, ini teman kamu ini. Kira-kira gimana? Lebih mudah karena bisa langsung praktek dengan alatnya. Selain itu lagi, apa lagi ada enggak? Ada. Oke, siapa? Mana? Pojok, belakang. Oke, coba. Ayo berdiri deh. Nah. Ngantuk enggak? Iya kan? Enggak ngantuk karena dikontrol terus. Lebih dipahami dan lebih seru. Lebih mudah dipahami dan lebih seru. Alhamdulillah ya. Jadi kita lebih bisa paham materi ya. Nah, terus selama ini kita kan cuma ceramah, sekarang ada prakteknya, bagaimana cara mengukur mana toh dinamometer ya kan? Newton gitu. Oke, terima kasih. Ya. Ini penghargaan Pak Min untuk semuanya saja karena nilainya bagus semua. Ya. Dan juga tadi prakteknya juga aktif semua. Jadi soalnya kelas 2B ini ya is the best lah.
Baik, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, insya Allah kita bertemu lagi pada hari Kamis ya. Hari Kamis materinya tentang hukum Newton ya, massa benda, berat benda dan hukum Newton ya, hukum Newton 1, 2 dan 3. Pelajari nanti LKS-nya atau modulnya. Ya, itu saja yang bisa Pak Min sampaikan. Sebelum Pak Min akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, silakan dipimpin berdoa. Istiqdadan khusyu'an doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi